Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyuni Rahmadianti. Saya CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Rembang. Saya mengajar di SDN 2 Karangasem, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Di sini saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1 tentang pemenuhan kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, perkenalkan Ibu fasilitator kami, Ibu Eba Suhaiba, dan Ibu pengajar praktek kami, Ibu Marpuah. Mereka berdua membimbing kami dalam proses pendidikan calon guru penggerak Angkatan 6. Di dalam refleksi jurnal dwi mingguan ini, saya menggunakan model 9, yaitu model gaya round robin. Di dalam model gaya round robin ini terdapat 3 pertanyaan. Pertanyaannya sebagai berikut. 1. Apa hal yang paling Anda kuasai setelah pembelajaran hari ini? Mengapa Anda merasa hal tersebut bisa membuat Anda sangat menguasainya? Pertanyaan yang kedua, apa hal yang belum Anda kuasai setelah pembelajaran hari ini? Apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Dan pertanyaan yang ketiga adalah, apa hal yang masih membingungkan Anda dari pembelajaran hari ini? Ceritakan hal-hal apa saja yang membuat hal tersebut membingungkan. Untuk jawaban dari soal yang pertama, apa hal yang paling Anda kuasai setelah pembelajaran hari ini? Mengapa Anda merasa hal tersebut bisa membuat Anda sangat menguasainya? Hal yang paling saya kuasai setelah pembelajaran hari ini adalah tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terjadi di forum diskusi eksplorasi konsep. Di sini saya dituntut untuk mengeksplorasi pemahaman terkait strategi pembelajaran berdiferensiasi, baik itu diferensiasi konten, diferensiasi proses, maupun diferensiasi produk, dan menyimpulkan apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan diagram Fryer. Di sini kami diasah untuk berkolaborasi dan berdiskusi berbagai ide dan pendapat dengan sesama teman CDB. Saya jadi termotivasi untuk mendalami materi pembelajaran berdiferensiasi. Di dalam eksplorasi konsep ini sangat luar biasa sekali karena diterangkan tentang pembelajaran berdiferensiasi dan disampaikan secara jelas dan lengkap. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kita tidak hanya dituntut untuk bisa menjalankan strategi diferensiasi konten, proses, atau produk saja, tapi kita dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar anak, yaitu kebutuhan belajar akan kesiapan belajar, kebutuhan belajar akan minat, dan kebutuhan belajar akan profil belajar siswa. Selain itu, kita juga dituntut untuk menciptakan komunitas belajar dengan iklim kelas yang positif, yang ditandai dengan ciri-ciri seperti berikut. 1. Setiap orang di dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. 2. Setiap orang di dalam kelas tersebut saling menghargai. 3. Murid akan merasa aman, baik secara fisik dari psikis, terhindar dari tekanan ketika menjalankan aktivitas belajar.
4. Ada harapan bagi pertumbuhan. Sekecil apapun perubahan yang ditunjukkan oleh murid dianggap sebuah pertumbuhan yang patut diapresiasi. 5. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Guru melakukan scaffolding untuk memberikan bantuan kepada murid demi mencapai tujuan dan keadilan dalam bentuk nyata. Dalam hal ini, guru memastikan semua murid mendapatkan apa yang dia butuhkan untuk sukses. Guru dan siswa berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Guru dan murid adalah tim yang harus bekerja sama dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan. Kesulitan yang dihadapi dalam implementasi di sekolah, seperti layaknya kebaruan, pasti terbayangkan akan mendapatkan hambatan dari orang-orang yang tidak bisa langsung menerima sebuah perubahan. Tapi kita tidak boleh putus asa. Kita harus tetap semangat dan pantang menyerah. Untuk pertanyaan yang kedua adalah, apa hal yang belum Anda kuasai setelah pembelajaran hari ini? Apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Implementasi dan aplikasi pembelajaran berdiferensiasi dalam proses pembelajaran di mata pelajaran yang saya ampu, yaitu IPA, materi pencernaan manusia. Langkah awal adalah dengan menggali dari berbagai sumber literasi terkait pembelajaran berdiferensiasi, dari mulai apa itu pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, dan mencari berbagai contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Selain studi literasi, saya juga mencoba berdiskusi dan berbagi ilmu dengan teman sesama CGP, membahas pembelajaran berdiferensiasi dan penerapannya. Untuk pertanyaan yang ketiga adalah, apa hal yang masih membingungkan Anda dari pembelajaran hari ini? Ceritakan hal-hal apa saja yang membuat hal tersebut membingungkan. Hal yang masih membingungkan dari pembelajaran hari ini adalah ketika saya harus memutar otak untuk membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi dengan keberagaman kebutuhan belajar anak yang berbeda-beda. Ini merupakan hal baru dan belum pernah saya lakukan. Kita harus bisa merancang dan melakukan pembelajaran yang bisa memenuhi semua kebutuhan anak secara menyeluruh. Butuh keseriusan dan usaha yang lebih untuk tetap konsisten melakukannya, tetapi dengan usaha keras lewat media sosial, teman CGP, ibu fasilitator, dan ibu pengajar praktek. Akhirnya saya dapat menghilangkan kebingungan itu. Demikianlah pemaparan saya tentang jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1, pemenuhan kebutuhan belajar anak melalui pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia.